Kevin Dix tampil luar biasa saat membawa Borussia Mönchengladbach menang 3-1 atas FC Cologne dalam derby Rhein ke-50 di Stadion Borussia Park Sabtu malam waktu setempat. Selain mencetak gol lewat eksekusi penalti yang tenang, bek berdarah Indonesia itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan versi FOTMOB dengan nilai 8,4. Dengan ketenangan khas pemain berpengalaman, bek timnas Indonesia itu tampil sempurna, bukan hanya kokoh di lini pertahanan, tetapi juga berperan penting dalam membuka jalan kemenangan Gladbach lewat eksekusi penalti yang tenang di babak kedua. Gol perdananya menjadi momentum kebangkitan tim yang kini berhasil mencatat 2 kemenangan beruntun di Bundesliga musim 2025-2026. Kemenangan ini membuat Gladbach mencatat 2 kemenangan beruntun di Bundesliga untuk pertama kalinya sejak musim dingin 2020-2021. Dari yang sempat terpuruk di papan bawah, kini Die Fohlen mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Timnas U23 Indonesia mulai kembali memanaskan mesin menjelang tampil di SEA Games 2025. Sebelum tampil di ajang multi-event antar negara Asia Tenggara itu, Garuda Muda akan menggelar 2 pertandingan uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November mendatang. Sebagai persiapan, PSSI telah merilis daftar pemain yang dipanggil. Terdapat beberapa nama yang cukup berpengalaman di tim nasional senior, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Hoki Karaka. Selain itu ada juga nama pemain diaspora, yakni Mauro Zilstra dan Dion Marks. Keputusan PSSI menurunkan tim U23 pada FIFA Matchday November bukan tanpa alasan. Pertandingan melawan Mali menjadi kesempatan penting bagi pelatih timnas U23 Indonesia Indra Syafri untuk menilai kesiapan para pemain. Dengan status sebagai juara bertahan SEA Games, timnas Indonesia tentu membawa beban ekspektasi tinggi. Namun dengan wajah-wajah segar seperti Mauro Zilstra, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk, publik sepak bola tanah air boleh berharap munculnya energi baru dalam misi mempertahankan supremasi di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad pun dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zilstra masih masuk dalam kategori usia. Sementara itu, Elkan Bagus sudah lama tidak membela timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Permasalahan di timnas Indonesia U23 bersama Shin Taeyong menjadi akhir dari segalanya. Ketika Patrick Kluivert menjabat pun, Bagot tak pernah dipanggil. Salah satu alasannya adalah karena dia harus fokus di klub. Namun di musim ini, Ipswich Town tidak pernah memainkannya di level senior. Kini, bisakah Bagot membela timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya baru beberapa hari lalu, hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat karena tak ada agenda tim senior pada bulan November. Bagot kini masih berupaya untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia memasuki tahap akhir. Setelah beberapa hari terakhir dipenuhi spekulasi dan berbagai nama yang berseliweran di publik, PSSI memberi sinyal kuat bahwa keputusan final sudah semakin dekat. Exco PSSI Khairul Anwar memastikan bahwa identitas pelatih anyar skuad Garuda akan dipaparkan dalam rapat Exco PSSI yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Khairul menyebut, PSSI sudah berkomitmen untuk mendatangkan pelatih yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan program jangka panjang timnas Indonesia. Ia tidak menampik bahwa banyak nama beredar sejak kursi pelatih kosong setelah kepergian Patrick Kluivert. Meski begitu, ia menegaskan bahwa rumor tersebut adalah hal lumrah dalam proses perekrutan pelatih di level internasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa federasi telah mengerucutkan daftar kandidat menjadi 5 nama. Para kandidat tersebut berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda. Erick menambahkan bahwa proses seleksi berjalan ketat, mengingat pelatih nantinya akan menangani program timnas di berbagai kelompok umur dan agenda kompetisi yang cukup padat. Para pemain FC Twente menunjukkan solidaritas dan dukungan moral bagi rekan setim mereka, Meis Hilgers, yang tengah menghadapi masa sulit dalam karir sepak bolanya. Dalam laga Eredivisie Liga Belanda melawan Telstar di Stadion De Grolsvesten Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, seluruh pemain Twente memasuki lapangan dengan mengenakan kaos bertuliskan pesan khusus untuk Hilgers. Meis, semoga lekas sembuh, kami ada untukmu. Demikian tulisan yang tertulis di kaos merah. Tindakan ini menjadi bentuk dukungan moral dari skuad Twente
kepada bek naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemulihan dari cedera anterior cruciate ligament atau ACL yang dialami saat latihan. Hilgers, yang tidak dapat hadir langsung di stadion, menyaksikan momen penuh haru itu dari kamarnya lewat siaran televisi. Melalui unggahan di Instagram Story, ia membagikan rasa harunya atas perhatian rekan-rekannya. Cedera yang menimpa Hilgers menjadi pukulan berat, terlebih karena musim ini ia belum tampil sekalipun bagi Twente akibat situasi negosiasi kontrak yang belum menemui titik terang. Kontrak sang pemain sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sejak awal musim, hubungan antara Hilgers dan klub disebut mulai merenggang terutama setelah rencana kepindahannya ke klub lain pada bursa transfer lalu gagal terwujud. Twente kemudian memilih tidak menurunkan Hilgers di laga resmi selama proses negosiasi berjalan dengan alasan kebijakan internal klub. Langkah Twente tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pemain Sepak Bola Belanda dan sejumlah jurnalis olahraga yang menilai kebijakan itu berpotensi merugikan karir sang pemain. Timnas Indonesia U23 yang akan disiapkan mengikuti SEA Games 2025 akan menjalani TC dalam waktu dekat ini. Sebanyak 30 pemain dipanggil, termasuk 2 pemain keturunan Ivar Jenner dan Mauro Zylstra. Kehadiran Ivar Jenner dan Mauro Zylstra tentu sangat membantu Indra Syafri dalam memperkuat kekuatan timnas Indonesia U23. Apalagi sebelumnya pemain FC Utrecht itu sudah mulai tersingkiri dari skuad timnas Indonesia senior asuhan Patrick Kluivert beberapa waktu lalu. Jenner tidak dipanggil saat timnas Indonesia berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini sang pemain akan jadi andalan Indra Syafri di SEA Games 2025. Tentu yang menjadi kejutan adalah Mauro Zylstra, karena ia adalah salah satu pemain keturunan paling baru dinaturalisasi PSSI. Sementara sisanya adalah nama-nama langganan yang biasa dipanggil ke timnas Indonesia U23. Sebut saja Jens Reven, Hoki Karaka, hingga Rafael Strukic. Selain TC, timnas Indonesia U23 juga akan melakoni uji coba internasional, yakni melawan Mali U23 sebanyak 2 kali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu belak-belakan bahwa federasi telah menggantongi 5 calon pelatih timnas Indonesia. Dalam pernyataan di kanal YouTube Bukan Kaleng-Kaleng, Erick mengatakan PSSI akan lebih serius dan selektif untuk menjaring calon pelatih timnas Indonesia. Dari sejumlah nama yang berseliweran sebagai calon pelatih timnas Indonesia, sosok satu ini dianggap akan sangat cocok dengan keinginan Erick, serta bisa klop dengan Simon Tahamata yang bertugas kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Siapa dia? Dia adalah pelatih asal Kolombia, Juan Carlos Osorio. Selain memiliki rekam jejak yang oke, Osorio seperti dilansir El Futbolero saat ini tengah menjalankan proyek pendidikan untuk pengembangan pemain dan pelatih muda di Kolombia. Melalui akun media sosial pribadinya, Osorio mengumumkan bahwa ia akan memimpin sebuah program pedagogis bernama Formar Formadores, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelatih dan pemain muda dari akar rumput di sepak bola Kolombia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama proyek tersebut bukan hanya melatih pelatih secara teknis, tetapi juga menginspirasi perubahan pola pikir dan membentuk karakter para pembina muda agar mampu menuntun generasi pesepak bola masa depan dengan nilai-nilai yang kuat. Dalam karir panjangnya, Osorio telah menangani 11 klub dan 2 tim nasional, termasuk Atletico Nacional, Once Caldas, Sao Paulo, dan Timnas Meksiko. Salah satu gelandang muda asal Liga Jerman dikabarkan membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Langkah ini bisa menjadi solusi ideal bagi skuad Garuda yang akan kehilangan Tom Hay setelah dijatuhi sanksi oleh FIFA. Kabar buruk memang tengah menghampiri timnas Indonesia menjelang agenda penting di kalender internasional. Salah satu pemain kunci sekaligus motor permainan, Tom Hay, dipastikan harus menepi usai mendapat hukuman dari FIFA. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi skuad timnas Indonesia, mengingat peran penting Tom Hay di lini tengah. Namun ada opsi menarik yang bisa dipertimbangkan, yakni potensi kedatangan gelandang muda keturunan Indonesia asal Liga Jerman, Laurin Ulrich.